Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Merici. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik Bu. Oke, baik semua ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Angel, hadir, saya hadir Bu. Oke, hadir. Salma, Pinkan, Rini. Oh, oke. Semuanya hadir ya. Sekarang Ibu mau mengajak kalian semua untuk menyanyi. Sekarang semuanya bangkit berdiri, lalu kita menyanyi bersama. Lagunya lagu Bangun Tidur. Semuanya sudah tahu? Pasti sudah kan? Oke, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Yeay. Oke, gimana? Sudah semangat semuanya karena kita sudah menyanyi? Sekarang Ibu mau mengajarkan satu tepuk, yaitu tepuk diam. Semuanya memperhatikan Ibu ya. Oke, Ibu mulai. Tepuk diam. 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 Paham semuanya? Kalau sudah paham, kita ulangin bersama-sama sekali lagi. Tepuk diam. 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 Oke, pembelajaran PPKN pada hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Jadi tujuannya supaya kita nanti bisa menganalisis atau memahami sebuah video denah rumah, kemudian bagaimana cara membersihkan bagian-bagian dari rumah. Jadi nanti anak-anak akan Ibu tayangkan sebuah video denah dan bagian-bagian rumah, ada apa saja di dalam rumah, bagiannya apa saja, dan bagaimana cara membersihkannya. Nanti kita simak bersama-sama. Oke, sekarang kita akan menyimak video berikut. Wah, coba lihat rumah itu. Kira-kira ada bagian apa saja ya? Yang pertama, ada atap. Atap berguna untuk melindungi kita dari panas dan hujan. Selanjutnya adalah lantai. Lantai biasanya terbuat dari keramik ataupun kayu. Yang ketiga ada jendela. Dengan adanya jendela, kita dapat menghirup udara yang segar dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya ada pintu. Pintu berguna sebagai jalan keluar masuknya orang atau barang. Yang kelima adalah dinding. Dinding berguna untuk memisahkan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, sekarang ayo kita kenali bagian-bagian di dalam rumah. Yang pertama ada ruang tamu. Ruang tamu adalah tempat untuk kita menerima tamu. Yang kedua ada kamar tidur. Selain untuk istirahat, kamar tidur dapat digunakan sebagai ruangan untuk belajar. Selanjutnya ada dapur. Dapur berguna untuk tempat untuk memasak. Yang terakhir ada kamar mandi.
Kamar mandi berfungsi sebagai tempat kita untuk membersihkan diri. Nah, sekarang kita lihat ruangan selanjutnya. Lihat, ruangan apakah itu? Ya, kamar tidur. Lalu, bagaimana keadaan kamarnya? Betul sekali, keadaan kamar pada gambar sangat kotor dan berantakan sekali ya. Wah, lihat pula tumpukan piring di wastafel dapur. Masih banyak sisa-sisa makanan pada piring dan gelas yang kotor itu. Mengapa semua ini dapat terjadi ya? Lalu, bagaimana cara kalian merapikan dan membersihkan ruangan-ruangan di rumahmu? Kita ingin membersihkan kotoran di lantai ruang tamu. Mana ya alat yang harus digunakan Kak Ella? Benar sekali adik-adik, jika kita ingin membersihkan lantai dari kotoran, maka kita bisa menggunakan alat yang bernama sapu. Wah, adik-adik Sobat Eksis, lihat banyak sekali piring dan gelas yang kotor. Kira-kira jika banyak piring dan gelas yang kotor, maka apa ya yang harus kita lakukan? Tepat sekali adik-adik, jika ada piring dan gelas yang kotor, maka kita bisa mencucinya. Tahukah kamu alat yang digunakan untuk mencuci piring ataupun gelas? Yap, alat yang digunakan untuk mencuci piring ataupun gelas adalah spons pencuci piring. Oh iya adik-adik Sobat Eksis, lihat nih, jendela ini sangat berdebu. Kira-kira bagaimana ya cara kita membersihkannya? Kalian benar sekali adik-adik, cara membersihkannya adalah dengan menggunakan alat yang bernama kemoceng. Wah adik-adik, ada minuman yang tumpah di lantai. Kira-kira alat apa ya yang digunakan untuk membersihkannya? Alat yang digunakan untuk membersihkan cairan yang ada di lantai adalah dengan pel. Adik-adik Sobat Eksis, sebenarnya masih banyak loh alat-alat yang digunakan untuk membersihkan rumah, seperti kain lap, sikat, hingga pembersih toilet. Nah, alat-alat tersebut akan membantu kita untuk membuat rumah menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu, tanggung jawab dalam membersihkan rumah bukan hanya terletak pada ibu, ayah, ataupun kakak kita saja, tetapi semua anggota keluarga yang menempati rumah wajib untuk membuat rumah menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Setelah kita melihat video pembelajaran yang tadi Ibu tayangkan, apakah anak-anak sudah paham apa saja bagian-bagian dari rumah dan bagaimana cara membersihkan bagian-bagian tersebut? Apakah sudah paham semuanya? Jika sudah paham semua dan tidak ada yang mau bertanya, sekarang Ibu mau tanya. Tadi kalian mengingat apa saja bagian-bagian dari rumah yang sudah Ibu tayangkan videonya? Ada apa saja? Bagian rumah ada jendela, Bu. Terus kamar mandi. Terus ada atap. Terus ada lantai. Terus ada pintu. Cara membersihkannya, kalau saya di rumah disapu, dipel, Bu. Dipel, disapu. Oke, karena kalian semua sudah paham tentang materi yang tadi Ibu tayangkan melalui video, sekarang Ibu akan menjelaskan bahwa bagian-bagian dari rumah tersebut dapat digambarkan supaya lebih ringkas dengan cara menggambar denah rumah. Jadi seperti ini contohnya denah rumah. Sudah dilihat contohnya ya, bagaimana tadi gambar denah rumah. Sekarang Ibu mempunyai sebuah gambar. Ini adalah gambar-gambar bagian rumah yang nanti akan kalian warnai. Apakah kalian semua di sini sudah membawa pewarna?
Saya sudah membawa, Bu, pewarnanya. Sudah? Oke. Ada yang tidak membawa pewarna? Oke, semua membawa ya. Nanti Ibu akan bagikan kalian satu persatu gambar denah atau bagian-bagian rumah ini untuk diwarnai, kemudian nanti dikumpulkan kembali kepada Ibu. Nanti untuk waktu mewarnainya 15 sampai 20 menit nggih. Semuanya apakah sudah selesai mewarnai? Sekarang Ibu mau meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan menceritakan bagaimana pengalaman kalian saat membersihkan rumah kalian atau saat kalian membantu ibu di rumah untuk membersihkan rumah. Ada yang mau maju untuk yang pertama? Mungkin? Siapa? Ayo. Kalau nggak ada, ibu tunjuk saja. Angel boleh maju ke depan untuk menceritakan apa sih pengalaman yang dirasakan saat membersihkan bagian rumah atau bagaimana perasaan yang dirasakan ketika Angel membantu ibu membersihkan rumah. Ayo, sekarang ke depan. Saya membantu ibu nyiram bunga, Bu, terus nyapu, terus cuci-cuci piring. Saya itu rasanya capek banget. Terus saya itu capek terus males. Tapi saya bantuin ibu. Gitu, Bu. Semuanya tadi sudah mendengarkan ceritanya Angel ya, cukup menarik ketika Angel sedang membersihkan bagian-bagian rumahnya bersama ibunya. Sekarang ibu mau tanya, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Bagian-bagian rumah, Bu. Oke, pintar. Tadi kita ada apa aja? Atap, ada pintu, ada jendela. Ada lain yang bisa menyebutkan lagi? Kamar mandi. Iya, ada kamar mandi. Terus ada ruang tamu. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini kita harus selalu menjaga kebersihan rumah kita dengan cara menyapu, mengepel. Jendela yang kotor bisa kita lap menggunakan kain yang dibasahi. Lalu membuang sampah pada tempatnya itu penting. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan kita harus mencintai lingkungan kita supaya kita terhindar dari penyakit. Oke. Ibu rasa ibu cukupkan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.